Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi 'alama bil qalam wa 'alamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Satrio Nurpantara, nomor induk mahasiswa 12/11/2002, mahasiswa Hukum Keluarga Islam semester 3 kelas A. Kali ini saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai fikih jinayah. Fikih jinayah itu terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Jinayah berasal dari bahasa Arab, yakni kata janna yajni, yang berarti adalah kejahatan atau kriminal. Maksud dari jinayah adalah sebuah tindakan kejahatan atau hal kerusakan yang mengancam agama, jiwa, akal, hasab, dan harta. Sedangkan yang dimaksud dengan fikih jinayah itu berarti hukum pidana Islam atau hukum yang mengatur mengenai segala tindak kejahatan-kejahatan dalam konteks Islam, seperti jarimah, hudud, qisas, dan ta'zir, seperti itu. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam fikih jinayah itu terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 105 yang menjadi dalil umum sebuah pidana harus dihukum. Begitu juga dengan Quran surah An-Nur ayat 4 yang mengindikasikan tentang pidana qazab atau menuduh orang berzina, dan masih banyak ayat-ayat lain yang berbicara mengenai hukum pidana Islam, yang dikenal juga dengan ayat-ayat ahkam. Jadi fikih jinayah sekali lagi adalah berarti hukuman pidana berdasarkan kaidah-kaidah fikih dan sudut pandang Islam. Sumbernya seperti dari hadis banyak sekali yang berkaitan berbicara tentang pelarangan zina, khamar, dan segala macam. Sedangkan terkait dengan sumber sekunder dari fikih jinayah, tadi kan sumber primernya itu adalah Al-Quran dan hadis. Sumber sekundernya ya sama seperti sumber fikih lainnya, terdiri dari ijma atau kumpulan mujtahid, pendapat mujtahid dalam memaslahkan masalah, kesepakatan mereka. Kemudian ada qiyas, di mana sederhananya adalah analogi atau menyamakan suatu persoalan hukum yang tidak ada nasnya dengan sesuatu yang ada nasnya. Kemudian ada maslahah, yaitu menetapkan suatu hukum syara berdasarkan kemaslahatan yang berlaku. Kemudian ada istihsan atau menganggap baik suatu hukum yang lain untuk dipakai pada persoalan yang ada sekarang. Kemudian ada juga istisab, metode penemuan hukum berdasarkan yang sudah ada sebelumnya atau disebut dengan hukum asal. Kemudian ada satu zariah atau suatu tindakan hukum preventif atau pencegahan. Kemudian ada urf, yaitu kebiasaan. Kemudian qaul sahabah, yaitu mazhab fatwa dari para sahabat. Kemudian ada syar'u man qablana, yaitu syariat-syariat umat terdahulu sebelum Islam. Itu. Baik, kemudian terkait dengan asas-asas tindak pidana yang berlaku dalam fikih jinayah ini adalah, pertama ada asas legalitas, di mana intinya dari asas legalitas adalah tidak ada suatu hukuman sebelum ada undang-undang atau hal yang melegalkan hal tersebut, itu undang-undang yang mengatur. Jadi tidak ada hukuman sebelum ada nas yang mengaturnya. Kemudian ada asas tidak berlaku surut, itu atau non retroaktif, yaitu asas yang mengindikasikan jika suatu hukum itu harus bersifat senantiasa mengalir ke depan, tidak lagi berbicara tentang hal yang telah dibahas ke belakang. Itu. Jadi ketika kita telah melakukan suatu tindakan pada masa lalu, maka hukum berbicara tentang tindakan pada masa itu dan masa depan, tidak akan bicara tentang masa lalunya. Itu. Jadi contohnya di Quran surah An-Nisa 22, di mana Allah mengampuni suatu perbuatan dosa umat terdahulu karena pada saat itu belum ada hukumnya. Seperti itu. Itu asas non retroaktif atau tidak berlaku surut. Kemudian ada asas praduga tak bersalah, yaitu seorang tidak akan dianggap bersalah apabila sampai ditemukan bukti-bukti yang menyatakan ia bersalah. Jadi selagi tidak ada bukti yang menyatakan ia bersalah, maka orang itu tidak dapat dikatakan sebagai bersalah. Contoh kasusnya adalah pada kasus perzinahan.
Selagi tidak ada bukti 4 orang saksi yang mengatakan jika seorang itu berzina, maka orang itu tidak dapat dikatakan sebagai pezina. Justru jika kita tetap menuduh atau bersikukuh ia sebagai pezina, maka kita dapat dikenakan sumpah. Dan jika seandainya terbukti atau tidak ditemukan bukti ia melakukan zina dan kita telah bersumpah, maka kita dapat menjadi pelaku kriminal, disebut dengan qadzaf, yaitu orang yang menuduh orang lain berzina. Kemudian ada asas kesalahan. Ketika sebuah perbuatan yang salah itu sudah terbukti dan ada jelas buktinya, maka dia divonis salah, tidak bisa dikatakan benar. Salah katakan salah, benar katakan salah. Kemudian terkait dengan hukuman dan gabungan hukuman, hukuman atau jarimah itu sendiri sanksinya diterima oleh pelaku. Ada definisinya adalah sanksi yang diterima oleh pelaku sesudah pelaku tersebut melakukan tindakan yang salah. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuan dari adanya hukuman sendiri adalah sebagai pencegahan, menahan agar orang tidak berbuat jahat, sebagai suatu edukasi, perbaikan dan pendidikan agar ia sadar dan tidak akan mengulangi kejahatan-kejahatan lagi atau dikenal dengan efek jera. Kemudian macam-macam dari hukuman, macam-macam dari jarimah ini. Pertama ada jarimah pokok, yaitu terdiri atas qisas seperti rajam, potong tangan, itu jarimah pokok. Kemudian ada jarimah pengganti, yaitu diyat yang dimana ia menggantikan qisas. Ada takzir yang menggantikan hukuman hudud dan qisas. Kemudian ada jarimah tambahan atau hukuman tambahan. Contohnya seperti larangan menerima waris apabila telah membunuh si pewaris. Kemudian ada jarimah pelengkap, yaitu yang dilakukan bila mendapat putusan hakim. Sedangkan hukuman tambahan tidak, walaupun bedanya sama. Kemudian hukuman berdasarkan tempat dilakukannya hukuman badan, maka dia diantar hukum mati, hukum jera, dan hukum penjara. Kemudian jikalau berkaitan dengan jiwa, maka itu dapat seperti teguran, celaan, dan ancaman. Kemudian terkaitan dengan harta itu seperti diat, denda, perampasan harta disita. Berkaitan dengan jiwa tadi bisa dikatakan berkaitan dengan psikis. Kemudian hukum berdasarkan tindak pidana yang diancam. Hukuman kedua itu seperti hukuman hudud, ya. Hudud diperuntukkan untuk tindak pidana zina, qadzaf, minum khamar, mencuri, perampokan, murtad, bughat, dan segala macam. Kemudian ada hukuman qisas, itu seperti diat. Tindak pidana qisas dia diantaranya pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja. Dalil hukum qisas seperti pada Quran surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 tentang pembunuhan sengaja dan tidak sengaja, qatlul amdi wa syibhil amdi, amrul khata'i, segala macam. Itu berkaitan dengan qisas, yang dimana praktik qisas ini adalah tentang pelunasan hak antara manusia dengan manusia itu sendiri, yang berkaitan juga dengan hak Allah. Kemudian ada kafarat, ya, hukuman yang ditetapkan untuk sebagai tindak pidana qisas yang berkaitan dengan hak Allah. Sedangkan kalau diat ini denda yang berkaitan dengan hak manusia. Contoh dari kafarat itu kan ketika kita seharusnya berpuasa tapi kita tidak berpuasa, maka kafaratnya adalah dengan memberi makan sekian, seperti itu. Maka itu kan tentang perlunasan dengan hak Allah. Sedangkan diat itu tentang perlunasan dengan hak sama manusia, seperti pengganti qisas tadi. Kemudian ada takzir. Takzir ini adalah suatu hukuman yang dikeluarkan atau bisa dikatakan hak penguasa. Nah, salah satu contoh yang paling jelasnya adalah penjara. Di mana tujuan dari takzir sendiri adalah untuk memberikan efek jera. Kemudian ada hukuman gabungan. Seorang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus. Contohnya, saya menerobos lampu merah.
kemudian saya menabrak pejalan kaki hingga meninggal di tempat pejalan kaki itu. Dalam kasus ini, menerobos dan menghilangkan nyawa seseorang merupakan dua aspek yang berbeda dalam pelaksanaan hukumnya, maka saya bisa dijerat dua pasal sekaligus, itu hukuman gabungan. Kita tidak akan bahas lebih lanjut ke sana. Nah, itu masuk dalam hukum umum. Kemudian terkait dengan pelaksanaan jarimah, pelaksanaan hukuman itu dapat saya jelaskan jadi 3 aja, yaitu hudud, qisas, ta'zir. Hudud dilakukan oleh kepala negara, wakil atau petugas yang telah diberi wewenang karena diperlukan kesungguhan dan ketelitiannya. Kemudian terkait kisos, pada dasarnya dilakukan penguasa negara, tapi boleh juga atas dasar persetujuan korban dan diawasi oleh si penguasa. Kemudian terkait takzir, yang berhak melakukan hukuman adalah hakim, penguasa atau petugas yang ditunjuk. Kemudian kita sudah bahas tentang hukuman, tapi lupa untuk menjelaskannya pengertiannya sendiri. Pengertian jarimah itu unsur seorang bisa dipidana. Ada ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman. Kemudian dia juga ada perbuatan yang melanggar hukuman. Kemudian cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban atau cakap hukum. Kemudian pembagian jarimah dari segi berat ringannya suatu hukuman. Ada jarimah hudud. Jarimah hudud diartikan perbuatan tidak pidana. Kemudian ada jarimah qisas, diat, merupakan hak individu, buah korban atau keluarga yang berhak mengampuni atau menuntut. Dan hal ini terbagi jadi 2 aspek, pembunuhan, penganiayaan. Hukumannya qisas dan diat. Berdasarkan hukum qisas, diat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan terkait fikih jinayah sampai jarimah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.